Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Baik sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin mempersembahkan sebuah video dengan judul Memahami Praktik Pembelajaran Kurikulum Merdeka. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, silakan simak video selengkapnya. Memahami praktek pembelajaran kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini baru saja diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Kurikulum merdeka, ketertinggalan pembelajaran, menunjukkan indikasi bahwa ketika peserta didik mengalami kesulitan untuk memahami kompetensi yang dipelajari sebelumnya. Selain itu, ketika mereka tidak mampu menyelesaikan pembelajaran di jenjang kelas. Atau ketika peserta didik memiliki kompleksitas permasalahan karena tidak mampu menguasai pembelajaran di setiap jenjang. Indonesia bukan hanya berjuang dalam menghadapi learning loss dan learning gap akibat pandemik. Sebelum pandemik, pemerintah masih juga mendapat tantangan dalam berbagai hasil pembelajaran. Adapun pembelajaran pada era pandemi muncul karena peserta didik tidak memiliki akses terhadap 1. Perangkat digital, 2. Guru adaptif dan berkemampuan IT yang mencukupi, 3. Kondisi finansial, dan yang keempatnya, orang tua yang aktif memberikan dukungan. Nah, inilah sebuah permasalahan kompleksitas yang dialami dalam pembelajaran yang ada di Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, dengan adanya permasalahan yang kompleksitas ini, kemudian Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi meluncurkan sebuah kurikulum baru yang disebut dengan Kurikulum Merdeka. Bagaimana kerangka kurikulum merdeka? Adapun kurikulum merdeka, kerangkanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Kompetensi dan karakter yang tertuang dalam 6 dimensi bekerja sebagai penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Nah, jadi kerangka kurikulum merdeka yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Diharapkan dengan kerangka ini, kurikulum merdeka ini, siswa dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, struktur kurikulum. Jabaran mata pelajaran beserta alokasi jam pembelajaran. Struktur kurikulum menjadi dasar perancang pembelajaran intrakurikuler dengan proyek mendorong profil pelajar Pancasila. Nah, jadi struktur kurikulum itu sangat penting digunakan sebagai acuan pembelajaran. Namun struktur kurikulum jangan sampai membebani kepada siswa, apalagi guru. Yang fenomena kenyataan saat ini adalah
Guru benar-benar dituntut untuk menyelesaikan target kurikulum. Bagaimanapun yang terjadi, target kurikulum setiap semesternya harus tercapai. Pembelajaran capaian yang ketiga, kompetensi dan karakter yang dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam waktu tertentu. Capaian pembelajaran memuat konten, kompetensi, dan materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, inilah sebagai kerangka kurikulum merdeka. Yang ketiganya adalah pembelajaran capaian. Kalau pada kurikulum 2013 mungkin mengenal adanya kompetensi dasar dan kompetensi inti. Namun pada kurikulum merdeka kita akan mengenal sebuah yang baru, yaitu yang disebut dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini adalah memuat tentang konten atau materi pembelajaran yang sudah tersusun secara komprehensif. Kemudian struktur kurikulum yang keempatnya adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Sebagai nilai-nilai yang digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, prinsip pembelajaran dan asesmen adalah referensi untuk referensi bagi seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pembelajaran dan asesmen, terutama guru, pemimpin sekolah, dan termasuk juga pengembang kurikulum dan perangkat ajar. Nah, ini yang keempat ini adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Dalam setiap pembelajaran, asesmen adalah merupakan tolak ukur keberhasilan dari sebuah pembelajaran. Jadi bagaimanapun tetap setiap pembelajaran harus ada asesmen atau evaluasi. Prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, pembelajaran dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran sebagai berikut. Nah, kemungkinan kalau kita mengalami pada kurikulum 2013 dan kurikulum 2006, KTSP dan kurikulum 2013, pembelajaran masih bersifat konvensional. Namun pada pembelajaran kurikulum merdeka ini sudah menggunakan paradigma. Dalam kurikulum merdeka, pembelajaran dilaksanakan dengan mengacu prinsip-prinsip pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Nah, inilah prinsipnya yang pertama, bahwa pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jangan dipaksakan siswa harus betul-betul untuk terus menyelesaikan target-target kurikulum, atau mungkin dalam asesmen atau penilaian harus menjadi tolak ukurnya adalah target nilai yang akan dicapai, tapi tidak pernah mengukur bagaimana prosesnya perkembangannya. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini sangat penting. Jadi, bahwa pembelajaran itu dirancang sebagai suatu kapasitasnya adalah untuk belajar sepanjang hayat. Jadi, ketika kita sudah belajar itu secara kontinu, diharapkan terus sebagai pembelajaran yang sepanjang hayat. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Itulah rancangannya dalam prinsip pembelajaran kurikulum merdeka.
Selanjutnya prinsip yang ketiga adalah proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Nah, ini sangat penting bahwa pembelajaran yang tersusun itu harus mempertimbangkan kompetensi peserta didik. Sekali lagi, kita tidak boleh memaksakan peserta didik. Peserta didik harus berkembang sesuai dengan kodratnya. Makanya ini disusun secara holistik. Yang keempatnya, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Ini pembelajaran yang betul-betul mengharapkan pembelajaran itu secara kontekstual, real, nyata, konteks dengan lingkungan, adat budaya, dan kebiasaan yang berada di lingkungan tersebut. Ya, itu sangat penting sekali, apalagi tentang budaya peserta didiknya. Dan ini tentunya harus melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar. Yang kelima adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi jangan sampai pembelajaran itu hanya sampai menyelesaikan target kurikulum, tapi tidak berorientasi kepada masa depan yang berkelanjutan. Ketika kita mempelajari sebuah ilmu pengetahuan alam umpamanya, dan ini harus menjadi orientasinya ke depan, bagaimana seorang siswa harus menjadi seorang ahli dalam bidang biologi umpamanya atau fisika dan lain-lain secara berkelanjutan, ya. Nah, itu yang diharapkan. Selanjutnya, kompetensi kurikulum operasional satuan pendidikan. Apa itu komponen kurikulum operasional satuan pendidikan? Yang pertama adalah pengorganisasian pembelajaran. Cara sekolah, kurikulum dalam satu rentang waktu, dan beban belajar. Cara sekolah mengelola pembelajaran untuk mendukung capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila, misalnya sistem blok atau cara pengorganisasian lainnya. Ini yang disebut dengan pengorganisasian pembelajaran, yaitu kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar. Kemudian sekolah mengelola pembelajarannya dengan mendukung capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Itu tadi yang pertama, dan yang keduanya adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran, berisi alur pembelajaran atau pemetaan unit untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara terintegrasi, program prioritas pendidikan. Ini sangat penting sekali dalam rancangan pembelajaran bahwa di ruang lingkup sekolah itu harus menggambarkan rencana bagaimana pembelajaran dalam setahun yang akan diajarkan, yaitu berisi tentang alur pembelajaran atau pemetaan unit, ya, dan prioritas pendidikan. Selanjutnya yang ketiga adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi. Kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Komponen ini menjadi komponen utama yang ditinjau setiap tahun.
Ini sahabatku yang ketiga adalah tentang pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Ya. Selanjutnya, yang keempat adalah lampiran. Contoh-contoh rencana pembelajaran ruang kelas menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran dan atau per tema untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Contoh penguatan profil pelajar Pancasila, penjabaran pilihan tema dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut. Deskripsi singkat tentang proyek yang sudah dikontekstualisasikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan kebutuhan peserta didik. Tidak perlu sampai perincian pembelajaran. Referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Nah, inilah lampiran-lampiran yang berupa contoh-contoh rencana pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas, yaitu menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran. Kemudian contoh penguatan profil pelajar Pancasila, ya, penjabarannya dan pilihan tema dan isu spesifiknya. Baik sahabatku, terima kasih sudah menonton video ini, ya. Dan jika video ini bermanfaat, yaitu video tentang praktik pembelajaran kurikulum merdeka, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, lalu nyalakan bunyi loncengnya agar mendapatkan notifikasi konten-konten terbaru atau video-video terbaru dari channel media edukasi dan dakwah ini, ya. Selanjutnya jangan lupa di like, share, dan komen. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.